Kami ingin merendahkan diri untuk menyembah, sebab Engkaulah yang layak disembah, Engkau layak dipuja, Engkau Allah semesta alam. Kami menyembah Dikau pada kesempatan yang singkat ini, sebab kami merindukan Dikau dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memelihara kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang lalu. Dan saat ini kami ada di tempat ini, kami merindu untuk mendengar firman-Mu. Tapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa dari kami sendiri, kami tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk bisa mendengar firman-Mu dengan teliti, untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan, apalagi untuk melakukannya. Sebab itu sebelum pemberitaan firman, lebih dahulu kami datang mohon kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci ya Tuhan, memberikan kami konsentrasi yang kuat untuk bisa menyatukan hati dan pikiran kami saat firman-Mu disampaikan. Dan kami terima semuanya menjadi makanan rohani kami ya Tuhan. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, yang mau menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Berikan kiranya ketenangan dalam hati kami saat pemberitaan firman-Mu. Demikian hamba mempersembahkan diri hamba ini di hadapan-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu, bubuh firman-Mu dalam hati, dalam pikiran, dalam mulut untuk disampaikan bagi sidang jemaat, bagi kami sekalian, untuk kami mengetahui apa yang sudah Engkau rencanakan dalam kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera diperuntukkan bagi kita sekalian. Saya menyampaikan juga selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita duduk dengan tenang dimanapun kita sudah memilih tempat, untuk dari tempat itu kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan semoga tetap menyertai kita dalam urapan Roh-Nya yang suci, sebab kita membutuhkan Dia di hari-hari yang mendekati kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita akan membaca dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kita masuk pada pasal yang pertama. Kita membaca sekarang ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 lebih dahulu. Saya nanti ingin menunjukkan kepada kita sekalian tentang pasal ini dalam studi. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, terus bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Iya, terima kasih. Dari sekilas pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 sudah menjadi sangat jelas bahwa di sini ada
Saudaraku, usaha untuk memperkenalkan diri. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini jelas sekali. Dalam ayat-ayat ini kita baca suatu usaha untuk memperkenalkan diri. Tuhan sebagai mempelai laki-laki, dia memperkenalkan diri kepada sidang jemaat. Coba kita baca ayat yang ke-11. Jadi perkenalan ini disampaikan kepada sidang jemaat. Ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak boleh disembunyikan. Ingin memperkenalkan diri agar sidang jemaat benar-benar mengenal dia. Dia tampil dalam memperkenalkan diri sebagai mempelai laki-laki, sebagai imam besar, sebagai raja di atas segala raja. Dia ingin memperkenalkan dirinya dengan secara jelas. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, di sini aku melihat suara itu sebenarnya aku berpaling untuk suara itu sebetulnya didengar, bukan dilihat. Tapi kalau di sini katakan dilihat, itu berarti suara itu begitu jelas menampilkan wujud yang nyata. Kalau istilah suara, saudaraku, itu sebenarnya bukan dilihat, tapi didengar. Tapi di sini dalam ayat ini memang dituliskan aku berpaling untuk melihat suara. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat menarik, saudaraku, bahwa tampilnya suara ini sekaligus menampilkan suatu wujud yang dapat dilihat, dapat dipandang. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan ini suatu dorongan, dan rekan-rekanku hamba Tuhan, bagi kita ini suatu dorongan dalam menyampaikan firman, menyampaikan suara, untuk sesungguhnya dapat menampilkan wujudnya Kristus di dalam sidang jemaat. Jadi begitu, saudaraku, dalam pasal 1 ini ingin ditampilkan, ingin dipentaskan, saudaraku, suatu pribadi, seorang yang sangat berada dalam kemuliaan. Aku berpaling untuk melihat, mendengar dan melihat suara yang berbicara kepadaku. Baca terus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Iya, terus. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, Iya. berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, Iya. dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Iya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, Iya. dan matanya bagaikan nyala api. Iya. Terus. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Iya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat suatu penampilan secara lengkap. Tuhan menampilkan dirinya secara lengkap di dalam firman. Firman yang diperdengarkan, firman yang ingin disampaikan. Tuhan ingin, saudaraku, bahwa dalam pemberitaan firman itu dia yang ditampilkan. Dalam penyampaian firman baik dalam bentuk khotbah, supaya dia ditampilkan. Dalam bentuk kesaksian, supaya dia yang ditampilkan. Dalam wujud nyanyian, supaya dia yang ditampilkan. Ini harus menjadi suatu pegangan,
suatu pengertian yang dalam dari kita sidang jemaat seluruhnya. Baik sebagai hamba Tuhan dalam menyampaikan firman, agar yang ditampilkan adalah Tuhan, bukan pribadi yang lain, termasuk pribadi kita sendiri, bukan, tapi Tuhan. Kalau dalam penyampaian firman Tuhan ditampilkan, sinar kemuliaan itu akan dialami oleh sidang jemaat. Damai sejahtera akan dialami oleh umat Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang sebetulnya kuasa Allah. Kuasa Allah. Sebab kalau kita lihat di sini, begitu Tuhan ditampilkan, tidak ada sesuatu yang gelap, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dalam kita bersaksi, umpamanya setiap minggu di sini ada kesaksian, di Johor juga ada kesaksian. Dalam kesaksian, biar Tuhan yang ditampilkan, kita usahakan dalam kesaksian yang benar itu memang Tuhan yang ditampilkan, bukan kita. Kalau kesaksian itu kita manusianya yang ditampilkan, maka sinar kemuliaan tidak nampak dalam pemberitaan, dalam penyampaian, dalam kesaksian yang kita sampaikan. Dalam nyanyian juga, dalam nyanyian anggota sangkor, rupkor, dalam menyanyi solo atau apa saja, dalam kita menyanyi bersama. Kalau kita dalam menyanyi bersama itu menampilkan Yesus, sinar kemuliaan itu akan bercahaya. Ini suatu penampilan Kristus secara sempurna. Seringkali ini bagi kita hamba-hamba Tuhan, saya menyampaikan firman, kita dahului saudara-saudara, saya menyampaikan, mari kita baca sebahagian dari firman Allah. Atau demikian firman Allah yang pendek atau panjang. Satu banyak bumbu-bumbu yang sesungguhnya mengurangi penampilan Kristus. Sesungguhnya yang sudah cukup kalau kita katakan, mari saudaraku kita mendengar firman. Mari kita mendengar firman. Itu sudah cukup, tidak usah sebahagian firman. Sebab kita ingin menampilkan Kristus secara menyeluruh, jangan sebahagian. Di sini kita lihat Tuhan ditampilkan secara menyeluruh, dari rambutnya sampai kakinya, matanya, tangannya, ikat pinggangnya, pakaiannya, tidak sebahagian. Dan Tuhan itu adalah firman. Kalau kita menampilkan firman secara penuh, Kristus ditampilkan secara lengkap. Sinar kemuliaan itu kelihatan dalam hidup kita, dan banyak persoalan, banyak beban menjadi gugur dari kehidupan kita, dan kita memuliakan Tuhan. Ini bagi kita hamba Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan, entah pendek entah panjang, tapi saat kita menampilkan firman Tuhan, kita berusaha supaya Kristus di dalam firman-Nya ditampilkan. Dari ayat 4 ini sampai dengan ayat yang ke-16, dan kemudian selanjutnya saya belajar tentang ini, bahwa Tuhan ingin menampilkan dirinya, memperkenalkan dirinya secara lengkap untuk sidang jemaat. 7 sidang jemaat yang disebutkan dalam ayat 11 itu mewakili 7 sidang jemaat di akhir zaman. Itu gambaran dari 7 sidang jemaat di akhir zaman, di mana Tuhan ingin menampilkan dirinya untuk mengadakan suatu penyucian lewat firman. Setiap firman itu disertai dengan percikan darah. Saya mohon ini kita mau pegang ini, sebab gereja Tuhan saat penampilan kitab Wahyu, gereja Tuhan berada di ambang pintu sengsara aniaya yang akan mengadakan penyucian terakhir buat gereja Tuhan. Setiap firman Tuhan,
setiap firman Tuhan dalam pasal 1 ini, kalau kita lihat, setiap firman Tuhan itu disampaikan dengan disertai dengan 7 percikan darah untuk menyucikan sidang jemaat. Terutama kalau kita lihat nanti pada pasal 2 dan 3, pasal 2 dan 3 dari kitab Wahyu ini, kita akan melihat jelas bahwa firman Tuhan itu disertai dengan 7 kali percikan darah untuk menyucikan sidang jemaat. Dan ini penyucian yang terakhir. Ini penyucian yang, kalau di sini tidak bisa disucikan, tidak ada lagi penyucian yang dapat menyucikan orang itu. Yang ada adalah suatu kumpulan kota besar, disebutkan Babel yang besar, siap untuk menanti kegenapan. Apa yang genap untuk Babel? Kegenapan untuk Babel adalah kegenapan hukuman Allah. Di saat Babel ditampilkan, di saat itu juga suara mengatakan sudah genap hukuman yang akan jatuh atas orang yang menolak Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan berada di ambang pintu semacam ini. Kita tidak ada waktu untuk lengah, tapi mari kita memperhatikan firman Tuhan, penampilan Kristus dalam firman-Nya. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya tidak ingin menggurui saudara-saudara, tapi kita sebagai gembala, marilah kita mohon kemurahan Tuhan agar kepada kita diberikan kekuatan untuk dalam menyampaikan firman dapat benar-benar menampilkan Kristus di tengah-tengah sidang jemaat. Itu harus menjadi keadaan di akhir zaman, saat penyucian terakhir. Tuhan sebagai imam besar, dia harus sebagai imam besar, dia berada di tengah-tengah sidang jemaat. Seorang bagaikan yang disebutkan dalam ayat yang ke-13, seorang serupa anak manusia, dia berada di tengah-tengah kaki dia harus berada di tengah-tengah sidang jemaat. Ini bicara tentang penampilan Tuhan dengan firman penyucian. Dan ini penyucian yang terakhir. Dengan tanda 7 kali percikan darah. Mari, saya akan tunjukkan saudaraku apa yang ingin Tuhan perkenalkan. Apa yang ingin Tuhan perkenalkan. Tadi saya katakan pasal 1 ini Tuhan memperkenalkan dirinya di tengah-tengah sidang jemaat. Apa yang Tuhan ingin perkenalkan secara keseluruhan, secara keseluruhan dalam ayat ini kita bisa melihat Yesus tampil sebagai imam besar. Ini nomor 1 ya, sebagai imam besar dalam pekerjaan pelayanan pendamaian. Ini nomor 1 ya. Jadi di hari-hari ini kita harus perhatikan penampilan imam besar dalam pelayanan pendamaian. Saudaraku, kalau kita bicara tentang pelayanan pendamaian, tolong tabernakel, Dena dari tabernakel. Kalau kita bicara tentang pendamaian, ini suatu kejadian yang serentak terjadi. Hubungan antara korban, mezbah korban, ini tempat darah dicurahkan, dan tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini, tabut perjanjian ini yang sedang ditampilkan dalam kebaktian persekutuan, tampilnya tabut perjanjian. Ini bicara persekutuan antara Kristus dan sidang jemaat. Di sini, dalam pelayanan pendamaian,
maka korban harus sudah menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita. Korban Kristus sudah harus menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan orang Kristen. Supaya dengan pengalaman itu maka persekutuan antara Kristus dan sidang jemaat akan menjadi benar-benar kuat. Kalau tidak, saudaraku, persekutuan itu akan goyah. Persekutuan itu akan goyah. Dalam Injil kitab Wahyu pasal 2 ini, kitab Wahyu pasal 2, di sini tentang jemaat di Efesus, kita masih belum bicara. Suatu jemaat yang kalau kita lihat dalam aktivitasnya begitu tinggi. Kalau dapat saya katakan, ini setinggi ruangan maha suci. Setinggi ruangan maha suci, tetapi tanpa percikan darah. Jadi posisi dari sidang jemaat Efesus seakan dia berada dalam ruangan maha suci. Sudah dalam ruangan maha suci, tabut perjanjian, tetapi tabut tanpa percikan darah. Ini bukan tabut perjanjian Allah. Tuhan katakan betapa dalamnya kamu jatuh. Jadi tidak ada hubungan antara, di sini jemaat Efesus satu gambaran yang saya tunjukkan, bahwa jemaat Efesus bagaikan tabut perjanjian tanpa ada hubungan dengan mezbah korban bakaran. Kita selaku di hari-hari ini dalam persiapan untuk memikul tabut perjanjian kemanapun ia berkenan membawa sidangnya di dunia ini, tapi terutama secara rohani. Dalam memikul tabut perjanjian, saudara-saudara, memang percikan darah ini dibutuhkan. Kalau kita mau berhasil, percikan darah ini dibutuhkan. Jangan kaget, dalam pengurusan, dalam apa saja nanti mengalami percikan-percikan darah. Tidak usah kaget, sebab itu memang seharusnya demikian. Kalau kita bicara tentang tabut perjanjian, tentang Yesus sebagai imam besar, pelayanan imam besar yang terakhir, melayani peti perjanjian dengan 7 percikan darah. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-13. Ini suatu penampilan, ya. Ayat 13. Pasal 1. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, ya, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, jadi ini kita lihat penampilan imam besar yang dalam pelayanan akhir dengan jubah dan ikat pinggang. Ini pelayanan imam besar. Pelayanan akhir dari imam besar adalah memercikkan darah pada alat-alat tabernakel sampai di dalam tabut perjanjian, sampai di dalam ruangan maha suci, di tempat tabut perjanjian. Ini pelayanan imam besar di tengah-tengah sidang. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16. Imamat 16, bukan Ulangan. Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal 16. Imamat ini suatu kitab yang mengatur tentang pelayanan para imam-imam. Mari kita baca ayat pertama. Sesudah kedua anak Harun mati,
yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ini artinya ke tempat ruangan Maha Kudus, ya. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, Ya. supaya jangan ia mati. Iya. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Iya, terus Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi dagingnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. iya, terima kasih. Sampai di sini, Seku, dalam ayat selanjutnya disebutkan ayat yang ke-11. Coba ayat yang ke-11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Iya, ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, Ya. dan ke depan tutup pendamaian itu harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Iya, jadi 2 kali 7 percikan darah. 7 kali di atas tutupan, 7 kali yang kedua ini di depan tabut perjanjian. Kita lihat dalam ayat 4, pakaian yang disebut di sini ayat 4 ini itu sama dengan pakaian yang dipertunjukkan, diperlihatkan dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 itu sama. Berjubah sampai ke kaki dengan ikat pinggang. Ini pakaian imam besar. Jadi mari kita kembali ke kitab Wahyu itu. Dengan ayat ini saya sempat menunjukkan kepada saudaraku untuk mengertikan tentang penampilan ini. Pertama, dalam kitab Wahyu pasal 1 ini Tuhan menampilkan diri sebagai imam besar dalam pelayanan terakhir. Itu pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian. Waktu Yesus mati, dia bangkit, dia pakai pakaian. Itu dia naik ke surga, pakaian lenan ini yang dia pakai. Ini pakaian imam besar, pakaian pelayanan pendamaian. Dia dalam surat Ibrani pasal 9, disebut dia masuk ke belakang tirai yang kedua di tempat ruangan Maha Kudus untuk mempersembahkan persembahan ini. Jadi dalam Wahyu ini, kitab Wahyu pasal 1 ini, pertama Yesus tampil sebagai imam besar. Dan penampilan ini mulai dari mezbah untuk mengambil darah, dan mezbah itu dibawa masuk sampai di dalam ruangan Maha Suci. Ini penyucian terakhir untuk sidang jemaat, untuk umat Tuhan yang menjadi mempelai wanita. Jadi kita nanti melihat di sini bahwa kalau Tuhan menampilkan diri dengan sebagai imam besar ini, tadi saya katakan dengan firman, dan tiap firman itu disertai dengan percikan darah. Firman itu disertai dengan percikan darah untuk bukan menghancurkan, tetapi untuk menyucikan sidang jemaat. Sebab itu perhatian kita sungguh-sungguh kalau kita tidak disertai oleh Tuhan dalam doa, dalam penyembahan. Sebab begitu darah dipercikan, kemenyan dibakar, dan asap itu naik. Itu membuat ruangan suci itu benar-benar disucikan. Membuat sidang jemaat benar-benar disucikan. Di saat firman Tuhan disampaikan,
firman penyucian disampaikan, doa dinaikkan. Itu yang membuat kita mampu untuk menerima penyucian terakhir ini. Akan banyak nanti orang yang tidak mampu tahan dalam penyembahan yang mendalam. Hanya orang yang menyerahkan diri dalam penyembahan yang mendalam yang mampu nanti mengalami penyucian untuk ditampilkan seperti Kristus itu suci adanya. Mari, selain dari dia sebagai imam besar, selain dari dia sebagai imam besar, kita lihat juga di sini ini bicara tentang tahta. Ini tidak lain menunjuk kepada dia adalah raja, raja di atas segala raja. Bukan hanya dia sebagai imam besar, tetapi dengan dia menampilkan sidang jemaat menjadi imam-imam dan raja-raja. Ia juga menampilkan diri sebagai raja, raja di atas segala raja. Kalau dia menampilkan diri sebagai imam, dia adalah imam besar. Dan kita semua ini adalah imam-imam bagi kerajaan. Dan dalam kitab Wahyu pasal 19, kalau ia tampil sebagai raja, ia juga adalah seorang mempelai laki-laki. Jadi ini suatu penampilan ini kita ikuti baik-baik. Dan supaya pengenalan kita kepada dia ini, pengenalan kita kepada dia ini akan berhasil. Kita baca itu dalam surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal yang pertama. Surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama. Surat 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 5. Ini kalau kita mau bisa melihat dia sebagai imam dan sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki. Kalau kita mau memandang dia sebagai, saya ulangi, sebagai imam besar, sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai laki-laki. Ini keadaan yang sebenarnya dari Yesus Kristus bagi sidangnya. Maka jalannya adalah ini, ayat yang kelima. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, jadi iman ini harus tumbuh. Iman yang digunakan, iman yang disertai dengan perbuatan, itu disebut kebajikan, perbuatan baik. Orang punya iman itu dengan perbuatan, itu namanya kebajikan. Jadi iman ini harus tumbuh dengan perbuatan baik. Kamu harus menambah imanmu. Kalau tidak, iman ini nanti mati. Iman ini nanti malah buta. Kehidupan ini malah buta dan sengsara. Terus? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Iya. Kalau kita melakukan, kalau kita iman ini kita praktekkan, namanya kebajikan. Dari kebajikan itu kita mendapatkan hikmat, pengetahuan. Banyak yang kita tidak tahu menjadi tahu. Banyak yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi kita sudah mendengar firman, firman itu menjadi iman, kita praktekkan. Ada kebajikan, ada perbuatan baik. Kita disalut oleh Tuhan. Ada perbuatan. Dari perbuatan-perbuatan ini menghasilkan suatu pengetahuan yang sangat mahal. Dan disebutkan itu hikmat. Itu adalah hikmat. Itu kebijakan. Pengetahuan. Itu suatu hikmat. Dan orang-orang berhikmat ini datangnya dari sini. Dari karena firman yang membuat dia ada pengertian, ada iman di dalam hati, dipraktikkan. Dari mempraktikkan iman, namanya jadinya kebajikan. Itu saudaraku menghasilkan pengetahuan yang namanya hikmat. Terus? Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, ini satu pemuncakan.
Mengenal diri yang selalu saya katakan, pengenalan kita kepada diri kita ini untuk bisa dikuasai. Orang yang tidak menguasai diri adalah orang yang lupa diri atau orang yang tidak mengenal dirinya. Kalau orang itu mengenal dirinya, suatu hikmat, suatu pengetahuan yang sangat berharga untuk pertama mengenal diri kita ini, bisa mengenal Tuhan, bisa waspada terhadap musuh. Ini namanya menguasai diri. Jadi orang menguasai diri sebetulnya orang yang mengenal dirinya, orang yang mengenal Tuhannya itu bisa menguasai diri. Orang yang tahu suatu siasat dari setan. Itu gunanya pengetahuan ini. Jadi pengetahuan atau hikmat ini gunanya untuk mengenal diri kita. Itu gunanya. Gunanya untuk mengenal Tuhan. Gunanya untuk mengenal siasat-siasat si jahat. Ini hikmat. Dan kalau orang itu bisa mengetahui ini, punya pengetahuan ini, dia itulah yang bisa menjaga diri, menguasai diri. Tidak gampang tergoda, tidak gampang jatuh dalam hawa nafsu daging, dalam dosa. Dia menguasai diri. Terus kepada penguasaan diri, ketekunan. Ya, ini makin tinggi, ketekunan. Terus dan kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan, tekun. Jadi bukan hari ini kemudian besok lagi, tapi tekun, terus menerus, penguasaan diri secara terus menerus. Itu menghasilkan orang semacam ini menjadi orang saleh, orang suci. Terus dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Ini satu tingkat yang paling tinggi. Kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi mengasihi semua orang ini memang masih tinggi sekali, masih jauh. Tetapi bukan berarti kita harus putus asa karena tempatnya ini tinggi sekali. Oh, saya tidak bisa, lalu sudah nggak mau lagi putus asa. Apalagi kalau di teror, diolok. Wah, kamu cuma bicara kasih saja, tapi kamu tidak ada perbuatan kasih. Itulah cap yang kita terima hari-hari ini. Gak apa-apa. Tapi kita toh harus mengetahui ini. Sebab apa? Ayat 8. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi kalau iman itu bertambah, berlimpah-limpah, bertambah-tambah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi kalau iman ini hidup, ini jalannya. Kalau iman ini tumbuh, kita dibuat menjadi giat dan berhasil untuk mengenal Yesus. Jadi nanti di sini kita lihat nanti orang yang ada akan ditambahkan. Tapi orang yang tidak ada, malah apa yang ada padanya akan diambil. Sehingga sama sekali tidak bisa. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan memang terjadinya demikian, kejadiannya demikian. Orang yang memperhatikan lebih ditambah, lebih bertambah. Tapi orang yang acuh tak acuh, makin hari makin kurang, makin hari makin habis. Kalau iman ini dipertambah-tambahkan, berlimpah-limpah sampai memuncak, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil. Bukan cuma giat, tapi giat dan berhasil akan pengenalanmu kepada Kristus Yesus. Berhasil mengenal Tuhan. Sekarang kita pikir kita sudah masuk gereja Pantekosta, kalangan Pantekosta yang seringkali mengatakan kita orang kenal Tuhan, yang lain belum kenal Tuhan. Saudaraku, kalau kita ukur di sini, sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan? Sejauh mana pengenalan kita? Kalau kita katakan kita kenal kepada Tuhan, baik, saya tidak harus menghapuskan ucapan itu. Harus kita ucapkan itu. Tetapi sekarang, sejauh mana
pengenalan kita kepada Tuhan. Seringkali kita baru mengenal Dia, karena Dia menghapus dosa kita. Dia penebus dosa. Sebagai menyembuhkan penyakit kita, Dia tabib yang ajaib. Sebagai yang memberkati, Dia memberkati kita. Sebagai pembaptis dengan Roh dan sebagainya. Tetapi suatu pengenalan itu harus lebih hari lebih meningkat. Di dalam ukuran tabernakel, penampilan Kristus bisa kita lihat. Coba, tolong tabernakel saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada saudara. Ya, mulai dari pintu gerbang. Kita kenal Dia sebagai juru selamat. Pintu keselamatan, pintu gerbang, pintu masuk keselamatan. Seringkali untuk sampai di pintu gerbang ini kita pikir sudah semua-muanya. Padahal baru di pintu gerbang mengenal Dia sebagai juru selamat, sebagai pintu untuk masuk kepada keselamatan. Masih di pintu. Pengenalan kita harus bertambah. Di iman ini harus bertambah. Mezbah korban bakaran harus bertambah. Kita mengenal Dia sebagai domba yang dikorbankan, sebagai binatang yang dikorbankan, binatang tambun yang dikorbankan untuk penebus dosa. Kita mengenal Dia Kristus sebagai penebus dosa, Kristus yang ajaib, Kristus yang mengerjakan mujizat, Kristus yang membuat berbagai-bagai macam keajaiban. Itu mezbah korban bakaran. Kita kenal Dia di korban bakaran. Kemudian meningkat baptisan air. Kita kenal Dia. Rasul Paulus katakan, dulu aku tidak kenal seorang. Aku hanya mengenal dalam keadaan manusia. Tetapi begitu saya mengenal Dia yang mati bagiku, aku mengenal seorang. Dan sekarang aku tidak mau lagi mengenal seorang dari manusianya, tapi mengenal Kristus yang sudah mati bagiku. 2 Korintus pasal 5 dikatakan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah suatu kelahiran baru. Ini pengenalan dari baptisan air. Baptisan air kita, banyak kali kita tidak mengenal Kristus dalam keadaan sebagaimana adanya. Kita masuk dalam baptisan air, asal masuk saja, keluar lain kali kita lupa lagi. Kita lupakan, kita masuk dalam baptisan air, sebetulnya kita belum kenal Dia yang sudah berkorban bagi kita, untuk supaya di dalam Dia kita orang yang tadinya berdosa menjadi suatu kelahiran baru. Itu baptisan yang benar. Jadi lewat baptisan air, bagaimana kita kenal Dia waktu baptisan air? Buktinya akan terlihat sesudah baptisan bagaimana. Saya punya tugas dulu mencatat orang-orang dibaptiskan. Dulu saya jadi pengerja, dan bukunya masih ada sampai sekarang. Tulisan saya waktu itu masih ada sampai sekarang. Kalau dihitung orang yang dibaptiskan air dari dulu sampai sekarang, satu gedung ini saya tidak muat. Jangankan satu gedung, kalau saya lihat-lihat jumlahnya itu sudah. Ada yang memang sudah meninggal, ada yang pindah ke gereja lain. Tetapi di mana? Tidak usah yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang aja. Setiap kali baptisan air, berapa masuk baptisan air? 100 orang pernah, lebih dari 100. 30 orang itu setiap kali, hampir setiap kali. Lebih dari 30-40 orang. Kalau orang ini benar-benar dibaptiskan air, mengenal Yesus dalam kelahiran baru, kita tidak punya tempat untuk menampung orang-orang. Ini pengenalan. Jadi kita katakan, kita kenal Yesus yang melahirkan kita menjadi baru. Tetapi sesudah kita dilahirkan, kita tinggalkan Dia. Meningkat. Pintu kemah. Kita mengenal Dia sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Terus dalam ruangan suci ada 3 alat. Orang mengenal Dia dalam mezbah, dalam meja roti, dalam kebaktian, perjamuan suci, kebaktian Bible suci, perjamuan suci. Berapa yang mengenal Dia adalah tubuh dan darah Kristus. Dalam kebaktian umum, karunia-karunia rohani, ya, kaki dian emas, ini memang agak lebih banyak orang. Kalau hari Minggu itu lebih banyak orang.
mengenal Kristus secara umum. Banyak. Dalam penyembahan, kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang harus disembah. Itu bisa dilihat di waktu saat penyembahan. Jadi ini pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal kepada Tuhan, tidak ada rasa kita berbakti ini dipaksa. Tidak mungkin kita merasa dipaksa, sebab kita mengenal Dia. Dia adalah makanan rohani kita. Kita pasti datang dalam Bible Study. Kita akan datang kepada Dia sebab kita tahu dari Dia ada kekuatan kita yang memberikan kita kesempatan untuk aktif, untuk giat bagikan kaki Dia itu. Mengikut Dia, setia mengikut Dia. Tidak harus dipaksa, tidak harus dibujuk. Tetapi dari hati yang mengenal ini akan timbul suatu kehidupan yang melayani Dia sungguh-sungguh. Apalagi dalam penyembahan, kalau hati kita memandang Dia. Itu murid-murid waktu Yesus bangkit. Apalagi waktu Dia naik ke sorga. Mereka lihat, mereka heran bahwa Yesus itu naik ke sorga. Dan sesudah mereka melihat Dia Yesus naik ke sorga, dalam keadaan terheran-heran, mereka kembali ke Yerusalem, masuk di dalam bait Allah, dan mereka bertekun berdoa. Saudaraku, memuliakan Allah. Sebab takjubnya, herannya mereka melihat Kristus, Dia benar-benar Allah. Itu membuat orang suka menyembah Tuhan. Kalau penyembahan itu kita tidak kenal Yesus adalah Allah, penyembahan itu saya akan tidak bisa naik. Ini nanti perobekan daging, tirai. Pengenalan kita kepada Yesus yang sudah berkorban ganti kita. Dia sudah tersalib. Dan waktu Ia disalibkan, tirai dalam bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu itu, bahwa Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita tidak ada ragu-ragu, kita tidak ada keraguan-raguan untuk ikut Dia sampai pada perobekan daging. Baru giat sampai yang terakhir, tabut perjanjian. Bisa memandang tabut perjanjian, melihat Kristus sebagai mempelai laki-laki, sebagai raja di atas segala raja, sebagai imam besar. Nah, ini pengenalan yang harus meningkat. Jadi kalau kita ukur pengenalan kita kepada Kristus, lain kali masih terlalu rendah, tetapi kita merasa kita sudah mengenal Dia secara Rasul Petrus dia katakan, kalau imanmu makin bertambah, kalau imanmu berlimpah-limpah, kamu akan giat. Ada kegiatan. Begitu kenal Tuhan, ada kegiatan untuk mau berusaha meninggalkan dosa dan mau kembali kepada Tuhan, bertobat. Ada kegiatan untuk merindukan, ingin dibaptiskan dengan air. Jangan membaptiskan dengan air ini begitu ringan. Saya pernah di sini tidak, tapi di pelayanan saya sebelumnya, seorang ibu begitu merindu anaknya ini dibaptis dengan air. Tetapi caranya dia tidak cara dari korban Kristus. Dia bujuk anaknya, kalau kamu mau dibaptis nanti aku belikan baju baru. Ya, anaknya dibaptis sebab baju baru. Baptisan ini suatu pengenalan kita kepada Tuhan. Mengenal Dia sebagai yang melahirkan kita dari air dan roh, yang membasuh kita dengan air dan firman dalam Galati. Dalam Yohanes, melahirkan kita dari air dan roh. Surat Efesus disebutkan menyucikan kita dari air dan firman. Ini pengenalan, mengenal Dia sebagai mempelai laki-laki. Mari kita lihat apa yang diperkenalkan, supaya kita ikut perkenalan ini dengan Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal pertama. Mari kita lihat pengenalan pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima lebih dahulu ya. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan Yohanes
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, 7 jemaat yang di Asia Kecil. Dalam ayat 11 tadi disebutkan nama-namanya. Jadi 7 jemaat ini benar-benar ada namanya, itu benar-benar ada. Itulah gambaran dari sidang jemaat. Sidang jemaat ini bukan hanya suatu bayangan, tapi sidang jemaat satu fakta, benar-benar ada. Ya, terus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya, perhatikan mulai dari ayat ini. Dari dia yang ada, ya, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, ini yang pertama, dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini Allah Bapa. Ini Allah Bapa. Dia memperkenalkan Allah Bapa. Yohanes dalam melihat ini, dia menampilkan Allah Bapa. Allah Bapa dari dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini memperkenalkan Allah Bapa. Terus dan dari ketujuh jemaat dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ya, ketujuh roh ini memperkenalkan Allah Roh. Jadi 3 perkataan dari, ya, ayat 4 itu dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini yang pertamanya. Kemudian yang kedua, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ketujuh roh. Ini ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini Allah Roh yang diperkenalkan sini adalah Allah Roh. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, ya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, terus bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Iya, terima kasih. Ini yang diperkenalkan. 3 oknum dalam satu pribadi. Trinitas. Dia adalah Allah Bapa yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Yang akan ada, ya, yang akan datang. Kemudian yang kedua, 7 roh Allah. Ini Allah Roh El Kudus. Kemudian yang ketiga, dan dari Yesus Kristus. Ini yang ketiga, Allah Anak. Jadi 3 pribadi, 3 oknum dalam satu pribadi. Itu istilahnya demikian. 3 oknum dalam satu pribadi. Jadi firman yang menjadi firman menjadi manusia itu anak Allah itu satu oknum. Allah Roh itu satu oknum. Oknum. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat dalam surat disebutkan, terutama oleh Rasul Paulus, jangan kamu menduka citakan roh. Itu satu pribadi, satu oknum. Jangan kamu mendustai roh, dalam Kisah Rasul Ananias dan Sapira, kamu mendustai roh. Roh ini suatu oknum dari Allah. Kemudian ada oknum dari Allah Bapa. Ini satu. Jadi yang kita harus kenal di sini, suatu kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu suatu teladan, suatu contoh persekutuan yang harus kita kenal. Jadi bukan persekutuan semacam perkumpulan di dunia ini. Ada banyak perkumpulan olahraga, perkumpulan politik, perkumpulan sejawat pekerjaan dan sebagainya, banyak. Karena pekerjaan sama, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, ada ikatan segala macam, itu suatu persekutuan. Tapi bukan itu teladan persekutuan yang Tuhan ingin ajarkan di dalam sidang jemaat. Persekutuan seperti Bapa dan Anaknya
dan rohnya yang suci. Seperti itu Tuhan mau anak-anak Tuhan bersekutu. Jadi tugas kita masih banyak, saudaraku. Masih sangat banyak. Kalau gereja Tuhan di hari-hari ini, saudaraku, diajar oleh Tuhan untuk memandang pada tabut perjanjian. Apa sebenarnya yang kita bisa lihat di situ? Adalah persekutuan. Persekutuan. Ini yang Tuhan ingin kita lihat di hari-hari ini. Perjalanan kita mengikut Tuhan sekarang ini, poin pertama yang diperkenalkan oleh Rasul Yohanes akan pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah persekutuannya. Itu nomor satu. Jangan bicara dulu yang lain-lain kalau persekutuannya kita ringankan, kita entengkan. Tuhan lebih dahulu menampilkan diri dalam suatu kesatuan. Coba saudara lihat dalam surat 1 Yohanes. Dalam suratnya, saudaraku, surat 1 Yohanes, dia menuliskan ini. Dalam penglihatannya dia pun menulis ini, suatu kesatuan. Coba surat 1 Yohanes ayat 1. 1 Yohanes pasal 1 mulai ayat 1. Kita lihat, kita ikuti baik-baik. Ini suatu persekutuan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu benar-benar dia mengenal Yesus. Sebabnya Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Dia yang mengasihi Allah. Tuhan menyatakan dirinya benar-benar dalam keadaan yang lengkap. Kita lihat dari tulisannya ini. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, ya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, ya, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. ya, terus Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terus Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, apa yang telah kami lihat, telah kami dengar itu. Terus kami beritakan kepada kamu juga. Kami beritakan kepada kamu juga supaya apa? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Terus? Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, ya, dan dengan anaknya Yesus Kristus. Iya, ini persekutuan. Jadi kalau Tuhan menampilkan diri untuk dilihat itu, sebenarnya apa yang dapat kita praktikkan sekarang adalah suatu persekutuan. Kalau kita benar-benar bisa mendengar firman, bisa melihat, bisa membaca, bisa melihat, bisa mempraktikannya, maka apa yang harus kita praktikkan? Ini nomor satu, ini persekutuan. Itu sebabnya mari kita, dan dalam persekutuan ini, banyak yang harus dikorbankan. Demi persekutuan itu banyak harus dikorbankan. Terutama perasaan ini, gampang tersinggung, gampang tersandung, itu harus dikorbankan. Menuntut itu harus dikorbankan. Kalau tidak bisa terjadi persekutuan. Nggak bisa. Kebiasaan yang jelek harus dikorbankan, saudara-saudaraku, untuk tercapainya suatu persekutuan. Sebab kita melihat firman, membaca firman, sebab kita mendengar firman, sebab kita mempraktikkan firman. Dalam praktik firman, pertama-tama Rasul Yohanes menampilkan wujud persekutuan seperti Bapa dan Anak dan Roh El Kudus. Itu persekutuan itu, saudaraku. Persekutuan itu yang ditampilkan untuk kita bisa melihat. Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17. Ini, saudaraku, pertama kali Yohanes menulis tentang persekutuan. Dia ulangi yang kedua kali dalam suratnya 1 Yohanes pasal 1. Dia mulai tulis surat
Dengan persekutuan. Dia mulai menulis kitab Wahyu dengan persekutuan. Dia belajar dari Tuhan. Dia belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan tentang persekutuan. Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ke-20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Iya, jadi baik hamba Tuhan maupun orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan dari murid-murid, dari hamba-hamba Tuhan. Jadi pemberitaan, jadi bukan hanya rasul dulu, tetapi semua. Di dalam aku dan aku di dalam engkau, akan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, ini tanda dari kemuliaannya Allah. Kalau kita terima kemuliaan dari Allah, lalu menyendiri, itu bukan kemuliaan dari Tuhan. Kalau kita merasa mulia lebih dari yang lain, tapi kita tidak mau menjadi satu dengan yang, itu bukan kemuliaan dari Allah. Aku telah berikan kemuliaanku. Aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Itu kemuliaan dari Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan tidak membuat kita menjadi sombong, tidak. Itu kemuliaan Tuhan itu mendorong kita untuk mau menjadi satu. Kalau kita merasa diberkati, kalau kita merasa dimuliakan, lalu tidak mau menjadi satu, berkat itu, kemuliaan itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Dari dunia ada kemuliaan dunia. Berkat dari setan bisa dia memberkati orang. Dunia ini bisa menawarkan harta benda. Kita lihat, kalau kemuliaan itu untuk diri sendiri, itu bukan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Tuhan, supaya menjadi satu. Terus, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi ya. aku. Kalau kita tidak mau menyatu, tidak mau bersatu, tidak akan pernah bisa jadi sempurna. Saudara perhatikan, betapapun kita suci, betapapun kita benar, tetapi kalau kita tidak masuk dalam suatu kesatuan, tubuhnya Kristus, kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tidak ada orang sempurna sendiri, nggak ada. Kesempurnaan itu di dalam kesatuan. Jangan lupa. Itu sebabnya nggak usahlah menghakimi orang lain, merugikan. Menghakimi orang lain itu merugikan diri kita. Jangan-jangan kita terlempar dari persekutuan. Kita merasa benar, tetapi tidak masuk dalam kesatuan. Kita merasa suci, tapi tidak masuk dalam kesatuan. Tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Sebab kesempurnaan itu ada di dalam satu kesatuan. Seperti Bapa dan aku. Seperti engkau, ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini suatu persekutuan. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ini suatu persekutuan yang sulit untuk diterangkan, sulit untuk diterjemahkan, hanya dimengerti kalau kita masuk dalam persekutuan. Ini tidak bisa digambarkan, ini tidak bisa diucapkan dengan perkataan. Pengertiannya hanya bisa dialami oleh orang yang mau mengalami persekutuan ini.
Jadi ini suatu persekutuan. Yang Rasul Yohanes tulis ini, dia dengar itu dari doa imam besar. Dia lihat itu dari perlakuan imam besar. Dia menulis surat itu. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku jama, raba dengan tangan, aku tulis, itu firman hidup. Firman yang hidup. Supaya kamu masuk dalam persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kita ini, bukan hanya kita yang bersekutu, tapi persekutuan kita dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ini persekutuan. Itu yang ditampilkan oleh Tuhan dalam gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan mau mengarah kepada suatu kesempurnaan, lebih dahulu langkah pertama memikirkan apa masuk dalam persekutuan atau tidak. Kalau itu tidak dipikirkan, jangan mikirkan yang lain-lain. Tidak akan pernah sampai pada persekutuan, pada kesempurnaan. Persekutuan lebih dahulu. Seperti Bapa dan anaknya dan rohnya yang suci. Begitu persekutuan kita. Seperti itu yang Tuhan katakan. Mari kita kembali ke dalam kitab Wahyu tadi. Kita lihat dalam persekutuan ini banyak yang harus dikorbankan. Banyak yang harus dikorbankan. Tadi saya sudah sebutkan, sebetulnya banyak sekali saudaraku. Kalau demi persekutuan saudaraku, kita mau mengorbankan apa saja, dan kita akan sampai kepada saatnya kita menjadi sempurna. Mari kita sekarang membaca ayat 5. Ini yang kita akan lihat, dia ini adalah jalan. Jalan untuk masuk kepada kebenaran dan hidup. Masuk kepada persekutuan itu. Ayat 5. Iya, Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oleh darahnya. Ini perkataan darah jelas bicara tentang korban. Tentang darah ini bicara tentang korban. Untuk masuk dalam persekutuan, Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu menjadi jalan. Sudah lihat jalan kepada persekutuan ini. Sudah lihat jalan kepada persekutuan ini. Dalam ayat 5 itu jelas disebutkan. Pertama, dia, ini ayat 5 ya, dari dia Yesus Kristus, saksi yang setia. Ini jalan pertama. Saksi yang setia. Setia sampai mati. Ini jalan kepada persekutuan. Setia sampai mati. Itu artinya, kalaupun kita mati dalam persekutuan, kita akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup waktu Yesus datang, kita akan diobatkan dalam sekejap mata. Ini jalan pertama. Jalan kematian. Setia sampai mati. Saya setiap kali melihat perjamuan suci, apa yang saya lihat di situ, Yesus sudah setia, rela tinggalkan surga, menghampakan diri, menjadi hamba, dan dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai hamba, dia telah setia, taat, setia sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Suatu ketaatan, suatu kesetiaan yang tidak ada cacat dan celah. Ini contoh, ini teladan. Dia mengorbankan darahnya. Bukan hanya harta kekayaan surga yang dia korbankan, tapi dia mengorbankan sampai dengan darahnya. Sampai tetesan darah untuk menyucikan setiap pribadi. Itu Tuhan. Jadi jalan ini namanya jalan kematian. Itu yang disebutkan pertama.
untuk sampai kepada persekutuan, jalannya dalam Yesus Kristus, jalan yang benar, jalan kehidupan adalah kesetiaan. Kesetiaan. Siapa yang setia? Jangan lengah, saudaraku, tapi harus berjaga-jaga dalam keadaan apapun kita berada, supaya kita setia sampai akhir. Ini tanda kematian. Dulu setia, sekarang bagaimana? Itu harus menjadi pertanyaan. Dulu kita setia, sekarang bagaimana? Kita ukur kesetiaan kita. Apakah kita masih berada pada jalan yang benar atau tidak? Pertanyaan dari dulu setia, sekarang bagaimana? Itu sudah jawaban kita berada pada jalan benar atau tidak. Kalau dulu setia, sekarang tidak, kita harus cepat kembali kepada jalan itu. Kita tidak berada pada jalan yang benar. Kalau dulu setia, sekarang tidak. Kita sudah menyimpang dari jalan. Atau mungkin sudah meninggalkan jalan yang benar. Segera kita mendengar firman Allah. Segera kita kembali kepada jalan itu supaya kesetiaan kita bertambah-tambah. Sampai kita mendengar suatu pengakuan dari Tuhan. Berbahagialah ia yang mati dalam Tuhan pada saat. Sebab dia akan berhenti dari kelelahan. Segala sesuatu perbuatannya akan ikut menyertai dia. Ini kesetiaan. Orang ini akan dibangkitkan. Ini jalan. Jadi kalau kita ikut Tuhan lalu menderita, saudaraku, oleh karena pengikutan kita kepada Tuhan, oleh karena nama Yesus, Rasul Petrus katakan, janganlah kita malu mengaku nama itu. Itu jalan yang benar. Kita sudah berada pada jalan yang benar. Di saat sukar semacam itu adalah ujian ketaatan dan kesetiaan kita. Di saat kita ditinggal sendiri. Di saat tidak ada orang lihat kita. Di saat tidak ada orang memuji kita. Bahkan mungkin justru sebaliknya. Di saat kita dicerca, difitnah. Tetapi kita terus taat, setia. Itu jalan bagi kita untuk diangkat oleh Tuhan. Untuk ditampilkan bagaikan bintang-bintang yang cemerlang. Itu ujian kesetiaan. Di saat itu. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Saudaraku, dalam Filipi pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus dalam ujian ketaatan. Dia setia. Ayat 1 sampai dengan 11, saudaraku. Yesus setia dalam ketaatan. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan, ini contoh. Dia yang setia. Sampai nanti akhirnya dia juga disebutkan dia setia dan benar. Dalam penampilannya sebagai mempelai laki-laki. Penampilannya sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dalam penampilannya sebagai Raja di atas segala Raja. Dia disebut juga seorang hamba yang setiawan dan yang benar. Tanda kematian itu ditampilkan. Haleluya. Tanda ini nanti akan merupakan tanda bagi orang-orang atau bagi kita yang masuk dalam kebahagiaan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Tanda kesetiaan itu. Tanda kesetiaan itu tanda kematian. Tanda kesetiaan itu sama dengan, identik dengan tanda kematian. Orang yang setia adalah orang yang memelihara tanda kematian. Coba sekarang ayat 12. Ayat 12. Ini buat sidang jemaat. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa. Ini perkataan taat sama dengan taat yang disebutkan dalam ayat 8 itu. Ketaatan seperti Yesus taat. Terus? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini ada
tanda derita. Tanda takut dan gentar ini adalah tanda pengalaman kematian. Mengerjakan, ini bukan mencari keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan. Kita sudah selamat. Sekarang bagaimana kita taat, itu mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana kita mempertahankan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu mengerjakan keselamatan. Jadi bukan mencari selamat. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Apalagi kita bangsa kafir dalam Roma pasal 10. Kita menemukan Dia yang ditolak oleh bangsa Israel. Kita diselamatkan oleh Dia. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Entah kita seorang diri, di situ suatu ujian ketaatan. Lain kali kita pilih-pilih, mau datang pendetanya siapa, yang khotbahnya siapa. Siapapun kalau dia diutus oleh Tuhan, itu ujian ketaatan kita. Itu ujian ketaatan. Cuma memang kebiasaan dalam sidang jemaat dia lihat-lihat gembalanya. Kalau gembalanya nggak ada ya nggak datang. Kalau jemaatnya datang baru. Itu memang sudah kebiasaan. Tapi ya kita jangan ikut kebiasaan. Lebih dari kebiasaan. Gembala ada atau tidak ada. Sudah oleh karena tugas bekerja. Saya sebagai gembala berusaha. Untuk tidak meninggalkan jemaat. Oleh karena sesuatu yang bukan pekerjaan Tuhan. Saya usaha itu. Saya usahakan itu. Tapi saya juga mau supaya sidang jemaat bisa mengerti ini. Jadi kalau saya pergi untuk main-main sudah jelas saya akan tidak mau itu. Kalau saya pergi oleh karena urusan pekerjaan Tuhan, saya akan merasa sangat dibantu oleh sidang jemaat. Kalau sidang jemaat di waktu aku tidak ada, di waktu aku tidak hadir, kamu taat seperti waktu aku hadir, kata Rasul Paulus. Itu suatu penghiburan. Itu suatu penghiburan. Bagi Rasul Paulus suatu penghiburan. Dan saya pikir bagi semua gembala-gembala itu suatu penghiburan. Dan akhirnya saudaraku, coba ayat yang ke-15. Ayat 14, 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang, bukan cuma satu bintang, tapi gugusan bintang-bintang di dunia ini. Ini jalan kematian, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan pengalaman kematian itu, sinar kemuliaan itu dipancarkan. Waktu Stefanus dilempar batu, kesetiaannya saudaraku begitu kuat, begitu teguh. Saudaraku, dia setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menyangkal Tuhan, dia setia. Dan saat dia dilempar batu, sinar kemuliaan itu memancar, saudaraku. Sinar kemuliaan memancar dari kehidupan Stefanus. Salah satu berkas sinar kena kepada Rasul Paulus. Waktu itu namanya Saul. Dia ikut di situ. Saulus ikut di situ. Saul kena sinar kemuliaan. Saul tidak bisa melihat apa-apa waktu sinar itu dipancarkan, ditujukan hanya kepada dia. Dia tidak bisa melihat apa-apa, saudara. Dia menjadi buta dan sesudah didoakan baru dia terbuka. Di saat itu dia bisa mendengar suara Tuhan. Siapa engkau ya Tuhan yang aku aniayakan? Tuhan tunjukkan diri kepada Rasul Paulus. Waktu itu namanya masih Saul. Tapi sinar kemuliaan yang dia terima, saudaraku, oleh karena suatu kehidupan yang mau mengikuti jalan kematian, dia dilempar dengan batu, tapi justru sinar kemuliaan itu bersinar kena kepada orang yang berada di situ. Dan tidak sedikit orang yang kena, yang diceritakan hanya Rasul Paulus, tapi sebetulnya banyak orang yang kena sinar itu. Saudaraku, satu kehidupan, saudaraku, satu kehidupan yang taat
pada jalan kematian ini. Kalau benar harus gugur oleh karena nama Tuhan, sinar kemuliaan akan menghasilkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. 2 Petrus. Maafkan. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Jadi dalam pengalaman kematian itu jalan untuk masuk pada persekutuan. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu jalan kematian. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 kita baca ayat yang mulai ayat 12. Ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam bagian penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, sekarang perhatikan ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista, difitnah, diolok, ini dinista, disengsarakan karena nama Kristus. Perhatikan, sebab roh kemuliaan, roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jalan kematian, jalan untuk memuliakan Tuhan. Jalan kematian, jalan untuk memuliakan Tuhan. Ini orang tidak mau. Itulah daging. Tapi kalau kita memandang kepada tabut perjanjian, pada persekutuan kita dengan Dia, suatu penampilan yang ditampilkan, Yesus menampilkan diri dalam persekutuannya dengan Bapa dan dengan Roh Suci, supaya menjadi teladan bagi kita. Jalannya adalah lewat kesetiaan ini. Dia yang setia, setia sampai mati. Ini pengalaman kematian. Jadi itu jalannya. Jadi kalau kita dalam keadaan apapun tetapi tetap setia kepada Tuhan, dalam keadaan apapun tapi kita setia kepada Tuhan, kita berada pada jalan kematian tetapi kita sedang memuliakan Tuhan. Sedang memuliakan Tuhan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 1. Jalan ini sudah begitu kita kenal, selanjutnya menjadi sangat nyata, ya. Wahyu pasal 1 tadi ayat yang kelima, dia saksi yang setia. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 dia disebut setiawan yang benar. Wahyu pasal 19 disebutkan dia setiawan yang benar. Kemudian yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini jelas pengalaman kebangkitan. Ini jelas pengalaman kebangkitan. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini pengalaman kebangkitan. Jadi kalau ada kematian, kematian itu hanya jalan untuk kemuliaan, untuk menerima dan kalau kita bangkit dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah memberikan kita kuasa untuk bangkit dari segala sengsara. Dia bangkit dari antara orang mati. Ini tanda dari kebangkitannya. Ini jalannya orang yang akan mencapai kesempurnaan, masuk dalam persekutuan, jalan kematian, jalan kebangkitan.
1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi kita semua ini harus ikut jalan. Tidak ada jalan lain. 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi tidak ada jalan yang lain. Kita membaca ayat yang ke-20. 1 Korintus ayat yang ke-15. Ayat 20. Pasal 15 ayat 20. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, jadi ini buah sulung, dia sulung. Dia bangkit dari antara, dia menjadi sulung. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ya, jadi urutan, antre ya, ada urutannya. Mati pun ada urutannya, jadi urut-urutan. Ya, urutan, nanti bangkit juga ada urutannya. Jadi memang kalau lihat orang mati ya kita susah. Tapi ya itulah jalan manusia ini. Urutan. Sedang antri. Urut-urutannya. Nanti bangkit juga ada urut-urutannya. Ada urut-urutannya. Ulangi ayat itu. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Iya. Kristus sebagai buah sulung. Iya. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Iya, jadi kita ini mengikut Tuhan ini. Ada urut-urutannya. Jalan Kristus itu harus kita ikuti secara mutlak. Gak bisa dipilih-pilih. Dia mati, kita ikut kematiannya. Kalau kita ikut kematiannya, kita juga ikut urutan kebangkitannya. Akan ada itu. Kalau kita masih hidup di saat Yesus datang, di dalam ayat yang ke-51, dalam ayat yang ke-51, dan 52, kita diubah dalam sekejap mata kalau masih hidup. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, terus? Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Jadi tidak lagi tubuh yang jasmani ini, tubuh daging, tapi kita memiliki tubuh rohani. Jadi itu kuasa kebangkitan, merubahkan kita, mengubahkan kita. Itu tanda dari kebangkitan. Kita diubahkan dari daging menjadi lebih rohani. Tanda kematian adalah setia. Tanda kematian adalah setia sampai mati. Diikuti dengan tanda kebangkitan. Ada keubahan. Tidak lagi terikat pada perkara dunia ini. Tidak terikat pada pandangan daging. Tetapi kita terikat pada Roh El Kudus. Pada perkara-perkara surga. Ada keubahan. Itu tanda dari kebangkitan. Jadi anak-anak Tuhan ini kita lihat pengikutannya. Ada keubahan atau tidak. Kalau tidak ada kesetiaan sudah jelas tidak mungkin ada keubahan. Tidak mungkin. Setia yang betul dimaksudkan setia dalam perkara yang benar. Kalau tidak ada kesetiaan, saudaraku, jangan cari soal tanda kebangkitannya. Kalau tidak ada tanda kebangkitan, soal kemuliaan juga akan tidak ada. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 1 tadi. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Ayat yang kelima. Dari Dia Yesus Kristus, saksi yang setia. Sudah saya terangkan tanda kematian. Pertama bangkit dari antara orang mati, tanda kebangkitan. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia raja di atas segala raja.
Wahyu 19 yang tadi saya sebut-sebut, ini saudaraku dalam penampilannya sebagai raja segala raja, saudaraku lebih dahulu disebutkan dia saksi yang setia dan yang benar. Dia saksi yang setia dan yang benar. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Iya, terus? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Iya, ini orang setia dan benar. Ini nanti saudaraku dalam ikat pinggangnya kita akan lihat lagi itu saudaraku. Dia setia, dia benar. Dia seorang imam besar, seorang hamba yang setia dan yang benar. Dari ikat pinggangnya kita bisa lihat. Itu akan saya terangkan dalam kesempatan berikut. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, ini penguasa. Jadi suatu kerajaan, raja-raja di bumi ini. Suatu kerajaan dari raja-raja masih di bumi ini. Tapi bumi itu bukan lagi bumi yang dikuasai oleh setan. Setan sudah dirantai 1000 tahun lamanya. Kita tidak lagi dalam keadaan tubuh yang dari tanah liat ini, tapi kita sudah mempunyai tubuh sorgawi. Kemuliaan, menjadi raja-raja, itu tanda dari kemuliaan untuk merajakan Yesus Kristus. Mempermuliakan dia sebagai raja di atas segala raja. Nanti akan menyambut dia yang datang, saudaraku, dalam keadaan sebagai raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Jadi ini, saudaraku, penampilan pertama dari Yesus Kristus dalam kitab Wahyu. Masih akan dijelaskan penampilan-penampilannya ini, saudaraku. Dan penampilan pertama untuk persekutuan ini dalam ayat yang ke pasal pertama tadi, ayat yang kelima itu, untuk persekutuan dia korbankan darahnya. Untuk korbankan darahnya. Jadi kalau hati kita ini tersandung, ingat korban Kristus, darah Kristus sudah tertumpah. Karena salahnya orang itu, karena sandungan di hati kita, darah Kristus sudah tertumpah supaya kita bisa masuk dalam persekutuan. Tidak mungkin kita menjadi sempurna tanpa orang lain. Tidak ada orang menjadi sempurna sendiri, tapi oleh karena bersama Kristus kita nanti akan menjadi sempurna. Tidak ada orang sempurna, saudaraku. Tidak ada seorang sempurna sendirinya tanpa yang lain, saudaraku. Coba, ini ayat terakhir. Kita lihat, saudaraku, ini korban untuk persekutuan. Ibrani 11, mulai ayat 35. Kita lihat, saudaraku, bahwa jalan ini harus ditempuh dari kematian, kebangkitan sampai pada menang atas segala sesuatu untuk kita dipersekutukan. Di sini Rasul Paulus kemukakan orang-orang yang sudah menjadi berkorban itu. Tapi sejauh itu pun, sejauh itu, tanpa persekutuan mereka tidak bisa sempurna. Mereka menunggu kita semua, sebab tanpa kita tidak ada kesempurnaan. Coba baca ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Ya, jadi ada kematian, ada kebangkitan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, lihat ini tanda-tanda kematian ayat 36. Ada pula yang diejek. Ada yang diejek dan didera. Diderah, dipukulin. Bahkan yang dibelenggu. Dibelenggu. Dan dipenjarakan. Dipenjara. Mereka dilempari. Digergaji. Digergaji. Jadi ini bukan disembeli, digergaji. Digergaji. Dibunuh dengan pedang. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia tidak layak lagi bagi mereka. Begitu menderita. Terus
Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini orang dikejar-kejar. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Iya, terus ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Iya, terus. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya, jadi semua menunggu, saudaraku. Tidak ada orang sempurna sendiri. Sekalipun sudah disaksikan baik, suci. Tetapi kalau mau sendiri tidak bisa sempurna. Kesempurnaan ini dalam satu kesatuan. Ini yang dituliskan dalam ayat 35 sampai 39 ini, saudaraku. Ini orang dalam keadaan baik, prima imannya, sangat baik dan disaksikan oleh Tuhan. Namun bicara tentang kesempurnaan, Rasul Paulus katakan tanpa kita semua, mereka tidak bisa sempurna sendiri. Ini kesempurnaan. Itu sebabnya mari kita mau mencontoh teladan dari Kristus untuk bisa menjadi sempurna seperti Dia. Puji Tuhan. Dan inilah doa dari imam besar, supaya kita menjadi sempurna, menjadi satu seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu. Begitupun kita satu. Sekalipun jalannya, jalan yang ada di dalam Yesus Kristus Anak Allah adalah jalan kematian, kebangkitan dan kemuliaan. Korban darah membuka jalan bagi kita sekalian. Kalau kita mendapat beban dalam hati, beban dalam kehidupan, sebut darah itu. Darah itu sudah dicurahkan untuk membuat kita menjadi sempurna seperti Dia. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Psalm 180. Psalm nomor 180 kita lakukan. Mari kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci. Dalam kita berkesempatan menyanyikan nyanyian ini, biar jiwa kita, roh kita memandang Dia. Mata jasmani kita pejamkan, tapi mata
mata rohani kita buka, memandang Dia secara rohani, untuk melihat kemuliaan Allah. Dengan perlahan-lahan. Seringkali apa yang mata jasmani kita melihat adalah derita. Tetapi kalau derita jasmani ini kita pandang dengan mata rohani, apa yang kita lihat adalah sinar kemuliaan Tuhan. Wajah Yesus. Kalau kita lihat dengan mata jasmani, Dia tidak terhitung di antara kita. Dia tidak terpandang. Tetapi di saat Dia dalam penderitaan karena menanggung dosa kita, memandang Dia, kita memandang Dia dengan pandangan rohani, sinar kemuliaan itu akan membangkitkan kita untuk memuliakan, mengagungkan Dia. Tutup mata jasmani, buka mata rohani. Dalam penderitaanmu sekarang ini, mungkin karena percobaan berat, menyangkut ekonomi, menyangkut nikah, menyangkut rumah tangga, penderitaan batin. Seandainya saudara dapat memandang dalam rohmu Dia yang sudah mati bagi engkau, sinar kemuliaan dipercikkan untukmu dan segala beban itu gugur, membuat engkau bersuka cita. Musik lakukan perlahan-lahan. Mungkin sepintas kilat engkau dapat memandang sinar kemuliaan ini. Itu sudah cukup untuk mengangkat engkau dalam doa, dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dulu. Haleluya. Manusia daging tidak bisa mengerti ini. Pikiran daging kita tidak mengerti ini. Bagaimana kita bisa menyembah Dia dalam saat penderitaan semacam ini? Bagaimana kita mengagungkan Dia dalam penderitaan, dalam percobaan yang berat semacam ini? Tetapi Tuhan, haleluya, sinar kemuliaan di saat kami menderita, di saat kami diderah, di saat kami dicaci maki, di saat kami difitnah, di saat kami menderita secara jasmani, sinar kemuliaan, roh kemuliaan-Mu Tuhan Engkau sinarkan. Kami memandang Engkau, kami mengangkat tangan, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biar sinar kemuliaan ini menggugurkan segala awan derita, segala mendung yang membuat kami masuk dalam percobaan yang berat. Tuhan, Engkau gugurkan dengan kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersama dengan Engkau, kami ingin menyatu satu dengan yang lain. Dan biarlah persekutuan kami, persekutuan dengan Engkau Bapa dan Anak dan Roh El Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita turunkan tangan. Demikian Bapa, setelah kami memandang Engkau dalam tanda kematian, kebangkitan dan kemuliaan, sekarang Tuhan kami mau ikut jalan setiamu Tuhan. Jalan keobahan yang Kau berikan kepada kami untuk berkuasa Tuhan, seperti Engkau sudah berkuasa menaklukkan segala sesuatu yang dari dunia ini. Bapa, kami berterima kasih untuk hal ini. Sekarang Tuhan, Engkau ampuni dosa kami oleh karena kuasa darah-Mu, untuk kami tampil menjadi warga kerajaan surga dan layak menerima
Apa yang Engkau sediakan adalah tubuh dan darah-Mu, menjadi makanan yang menghidupkan, menjadi minuman yang menghidupkan, makanan dan minuman yang sungguh-sungguh. Kami berterima kasih Tuhan buat kelayakan Engkau berikan kepada kami. Hanya ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih. Bapa, berkati perhimpunan kami saat kami menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil melakukan nyanyian ini, kita akan dilayani dengan perjamuan suci. Sudah terlayani dengan baik di atas di bagian bawah sini semua sudah terlayani. Di atas sebelah timur kita bangkit berdiri. Tubuh Kristus dengan tangan kanan kita angkat, darahnya kita pegang dengan tangan kiri. Saudara-saudara yang ada di luar silakan masuk dan jangan menutup jalan di pintu. Masuk supaya semua bisa ada dalam ruangan.